wabarakatuh. Alhamdulillahil malikis sabur. Wassalatu wassalamu ala nabiyillah sahibus sirri wassarirati wassurur wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka ala darbihi ila yaumin nusyur, amma ba'du. Yang saya muliakan, yang sama-sama kita hormati para alimil ulama, sesepuh tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Mahfud Asirun, Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Nawawi selaku Ketua MUI Jakarta Selatan dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Musyarrafah. Tak lupa pula para kiai, Bapak Kiai Haji Muhammad Lutfi Zawawi Ketua Puhab, Bapak Dr. Munjirin, Bapak Wali Kota Jakarta Selatan yang baru saja diwakili oleh Wakil Camat, dan sahlan. Juga kalau camat ada, lurah ada. Ada kan lurah? Lurah yang saya hormati. Kalau lurah ada, acara aman ya? RW ada RW? RT ada RT? Bagaimana pemimpinnya? Kalau pemimpinnya ngaji, sampai bawah ngaji, alhamdulillah. Ilok baru jadi RT doang kagak ngaji, ragu amat. Lurahnya aja sama camatnya ngaji, alhamdulillah. Hadir di tengah-tengah kita pula, tak lupa Al-Mukarram sahabat saya sekaligus guru saya, Kiai Haji Muhammad Fikri LCMA. Kalau udah minta dia emang kagak mau, pokoknya mau kudu juga gitu. Sebenarnya sama subuh Sabtu subuh itu udah kagak ada full. Ini giliran subuh ke berapa ini ya? Ke-4 ya. Kudunya menjadwalnya giliran di Pesing, komplek Kementerian Agama gitu. Jakarta coba kali, tahu-tahu baru ngasih tahu foto spanduk udah dikirim. Lah bagaimana ini? Akhirnya nyongsono saya cek, ada nggak? Masih ada sih, tanggal 31 ada tuh. Lah kan pas malam tahun baru, kita kan juga mau healing juga. 31 masih ngaji juga itu, tahun baru besoknya. Ya udah nggak apa-apa dah. Yang namanya juga Ustadz tahu bulat, digoreng dadakan 500-an, gurih-gurih. Siapa kan tahu bulat kan yang kalau kita mau beli tiket pesawat, Pak Lurah, Pak Camat, Wakil Camat, kalau kita mau beli tiket pesawat ke Surabaya sebulan sebelum terbang, harganya beda tuh sama hari ini juga kita mau berangkat sekarang juga. Beda nggak tuh? Paham sama situ udah. Yang namanya juga tahu bulat. Tak lupa pula yang saya muliakan Al-Ustadz Haji Abdul Hadi SAG selaku panitia atau pimpinan subuh gabungan. Bagus banget ini begini. Beliau tuh baru nebah dari Surabaya, langsung jalan kemari.
Mudah-mudahan beliau panjang umur. Lalu tak lupa pula, ini sengaja saya lama-lamain biar waktunya habis, saya sebutin semuanya. Karena ada baba saya di samping loh. Kan ribet ya. Ceramah kadang-kadang kalau ada babar ada kiku kita. Di luar mah galak banget, begitu ada babak nyelecep. Enggak, saya bilang sama yang ngundang-undang, kalau ngundang saya kagak ada baba saya nggak apa-apa. Kalau ada baba saya boleh, asal jangan acara sunatan. Ribet. Ya, saya bilang begitu, ribet. Emang apa ribet? Lah sunatan ngomongin anak soleh. Baba saya tahu saya kagak soleh. Kagak enak itu ngomongnya ya. Tapi ini makan pengajian nggak apa-apa dah. Tak lupa pula yang saya muliakan juga, siapa yang belum disebut ini? Bapak Ustaz Sahroni Muhammad yang selalu kalau sambutan di masjid bikin girang pengurus masjid. Kalau enggak boti yang ditungguin sama pengurus. Alhamdulillah sekarang ada berita barusan dari beliau, nanti bakal ada orang yang ngurusin mayat, yaitu yang kita sebut amil, dapat apa? Honor. Ngurusin orang mati dapat honor. Lihat coba dah. Sekarang banyak yang ngerebut pasti. Pas zaman Covid mah kagak ada yang mau daftar. Kagak boleh megang. Gimana mandiinnya? Para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat, Ustadz Muhammad Soleh, pimpinan MUI Pesanggerahan, Ustadz Haji Sahroni tadi sudah memberikan tausiah kepada kita, juga mengingatkan ada lomba-lomba hadis dan sebagainya. Langsung aja masuk gigi 3. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang berbeda-beda, dalam redaksi yang berbeda-beda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim, Ibnu Hibban dan jamaah min ahlil hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada bagian kesenangan orang hidup di dunia yang bisa berefek ke akhirat. 4, kalau ada salah satunya atau semuanya, kita termasuk orang-orang yang dapat kesenangan. Mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 tanda kesenangan orang di dunia, ayyakuna zaujatuhu salihah. Yang pertama adalah pendamping hidupnya salihah kalau laki. Kalau perempuan pendamping hidupnya soleh. Walaupun namanya bukan soleh. Pendamping hidup soleh nasib-nasiban kadang-kadang. Kadang lakinya soleh banget, bininya masya Allah susah banget dibilanginnya. Laki diomelin mulu laki, sampai kurus tuh laki. Tuh mas saudara lu, bini lu bisa ngurusin lu ya, ngurusin jadi kurus, bukan ngurusin laki. Begitu juga suami. Kalau itu nggak pas kita bukanya di sini. Itu kalau bukanya ntar aja malam mangkat nikahan. Kalau dia yang undang tuh pasti ntar dibuka. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun takuna khalata'uhu salihin. Tanda orang senang di dunia, teman-temannya orang baik. Kumpulnya sama orang-orang baik. Yang ketiga kata Rasulullah, wa auladuhu abror, anaknya pada bakti, pada taat sama orang tua. Yang ketiga, yang keempat, ini ada beberapa riwayat. Yang pertama yang mengatakan
maskanul wasi, tempat tinggal rumah yang luas. Tanda kebahagiaan di dunia, kata Rasulullah. Ada yang kata Rasulullah dalam riwayat yang lain dikatakan markabun hani. Mobil, motor, kalau dulu kendaraan markab itu hani, empuk. Enak ditunggangin, itu kendaraan. Suspensinya empuk, Pak Camat. Ya, Mercedes-Benz. Pokoknya mobil yang empuk itu tanda-tanda kesenangan dunia. Yang kita bahas wa khulata'uhu shalihin, kumpulnya sama orang-orang soleh. Ini kita ngaji gabungan begini, walaupun sebulan sekali, kita usahain walaupun jauh-jauh. Nanti mau dibikin lagi kata Ustaz Abdul Adi sekota ya. Tuh, sekotak tuh. Jakarta Selatan. Ini cakep nih, Jakarta Barat belum punya nih, boleh juga dicontoh nih Jakarta Barat nih. Kumpul-kumpul begini kita ngumpul. Kalau ngaji mah ya rada-rada jarang. Ya sebulan sekali minimal hadir begini. Emang apa keuntungan yang ngumpul sama orang soleh? Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman, kolega, khalil, artinya akhilla. Ba'duhum li ba'din adu. Nanti hari kiamat teman-teman yang enggak di dalam jalan Allah, enggak di dalam keimanan, yang di jalan maksiat dan kekufuran, ba'duhum li ba'din adu. Satu amal lain itu jadi musuh. Kecuali orang-orang yang berkumpul di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu. Emang apa? Karena dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dikatakan bahwasanya nanti hari kiamat itu teman bisa ngasih syafaat kepada temennya. Yang sering-sering ngumpul tuh nanti bisa ngasih syafaat kepada teman ngumpulnya. Ada seorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala duluan, lebih dulu dari temannya. Udah di surga, nikmat surga. Tapi dia ingat temannya dulu. Siapa ya teman saya dulu di dunia ya? Oh, dulu ada tuh yang sering ngaji bulanan, gabungan. Walaupun ngajinya di belakang pas lagi ditanggok kagak naro. Kalinya naronya 2.000 yang udah lecak banget. Enggak, itu mah di sono, itu mah orang sono, orang Cengkareng. Udah pada pindah kemari sih katanya. Ya Allah, teman saya, ya Allah, minta nih orang yang udah masuk surga, ya Allah. Teman saya Fulan bin Fulan, ya Allah, gabung sama saya di subuh gabungan. Bisa jadi kiainya yang duluan tuh ngingetin kita. Bisa jadi kita jamaahnya ngingetin mana kiai kita. Katanya jawabnya kabarnya bahwasanya Fulan bin Fulan di neraka. Ya Allah, diminta nih yang udah masuk surga duluan. Ya Allah, rasanya surga ini tidak sempurna ya Allah. Kalau seandainya teman saya itu Fulan bin Fulan masih berada di neraka, diangkat dari neraka tuh, diambil, dimasukin ke dalam surga karena syafaat kumpul sama orang baik. Kalau kita tingkatannya belum sanggup jadi orang soleh, kita ngumpul sama orang soleh, insya Allah bisa mendapatkan syafaat mereka. Amin ya rabbal alamin. Begitu antum masuk surga, jangan buru-buru cari Kiai Abdul Hadi di neraka, jangan. Barangkali lagi di pojokan surga diketek bidadari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khulata'u sholihin, ngumpul sama orang-orang soleh. Orang soleh nih, buat jadi orang soleh kudu ngaji dulu. Ngaji kan susah. Jurumiyah dulu. Nahunya
naik lagi rada dikitin nazomnya Imriti, naik lagi Alfiyah, Kawakibud Duriyah, Mutammimah Jurmiyah, terus naik lagi sarahnya Ibnu Aqil, Ibnu Hamdun yang lainnya. Itu baru satu pak ilmu, ngaji lagi fikih dari mulai nggak tahu di sini ada nggak babul mina nama Irsadul Ibad, Irsadul Anam. Itu zaman dulu perukunan Melayu ya, Babaji ya. Habis naik Sapinatun Najah, ada Sapinatun Sholah, naik lagi Takrib, Patul Qorib, naik Patul Qorib, Hasyiah Bajuri, naik lagi Patul Mu'in, naik lagi Syarahnya Anak, naik lagi Minhajut Thalibin. Itu yang kita kagak pernah dengar nama kitabnya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Tayalisi, Musnad Ahmad, Musnad, seterusnya banyak. Mana ulama nggak ujug-ujug begitu, langsung jadi alim, kagak. Maka kita minimal banget kita semangat ngaji, insya Allah. Biarin mau ngaji, emang subuh paling berat. Subuh paling berat, maka kata Rasulullah SAW, Basyiril masya'ina fi zulumati yaumal qiyamah. Kasih kabar gembira buat orang yang jalan gelap-gelap di hari kiamat. Kan datang ke masjidnya gelap-gelap. Bi anna lahum nur tam yaumal qiyamah, orang itu mendapatkan cahaya yang sempurna nanti hari kiamat. Mudah-mudahan kita masuk. Enggak apa-apa ngaji ngantuk-ngantuk dikit, kagak apa-apa. Ngaji sambil nyender, kagak apa-apa. Pahalanya bagi dua sama tiang. Enggak apa-apa, orang yang sepuh-sepuh enggak apa-apa yang sepuh-sepuh. Jadi para ulama rahimahullah ta'ala perjalanan hidupnya penuh kesulitan ketika mencari ilmu. Setelah menjadi ulama, mereka lah sebagai panutan wabil khusus ulamaul amilin, ulama-ulama yang benar-benar mengamalkan ilmunya. Karena kata Abdullah bin Mas'ud kalau nggak salah itu dalam asar dikatakan, antum fi zamanin qalilun khutaba'uhum katsirun fuqaha'uhum wa satakun katsirun khutaba'uhum wa qalilun fuqaha'uhum. Kata Abdullah bin Mas'ud, ente sekarang wahai para sahabat berada di posisi banyak ulamanya, banyak ahli fikihnya, tukang ceramahnya dikit. Zaman sahabat dulu, zaman tabi'in dulu, tukang ceramah dikit, ulamanya banyak. Dan nanti akan datang satu masa, tukang ceramah banyak, ahli fikihnya dikit. Tukang ceramahnya banyak, ahli fikihnya dikit. Nah, orang-orang yang umumnya nyari tukang ceramah, mana pakai DP dulu lagi. Kagak datang DP-nya nggak dibalikin. Kasihan panitia itu. Ada yang begitu. Jangan sebut namanya. Kesel banget kita. Orang kiai ngaji susah, capek, susah, ilmu ulama mereka beradab sama gurunya bagaimana? Saya kisahkan 3 aja nih. Yang jam berapa ini? Kasihan, di sini ada Bapak Komandan tuh, ya kan? Ada Pak Polisi, ada Pak TNI, mana TNI? Iya. Yang pada ngantor kan? Pada ngantor bukan ya? Hah? Apa mau pada ke puncak ini liburan bocah? Udah di booking pilanya. Sekarang kita ada dekadensi moral, penurunan akhlak, hilang akhlak itu, hampir saya katakan hilang. Dulu orang kalau mau ngaji, ya Allah, ini masjid. Kan pasti di masjid di mana-mana di musola ini kan musola gabungan, masjid gabungan. Zaman dulu di mana masjid, di mana musola ada tuan haji, ada engkong, ada ustadz yang udah tua yang ditakutin sama bocah-bocah. Ada nggak? Asal JDM aja masuk tuh bocah berisik di masjid, di musola berisik. Kok ngaji datang, brut aja, sepi tuh, ya nggak? Betul apa kagak ini? Dulu, coba sekarang, aki-aki ada 12, bocah masih berisik aja di belakang. Betul apa kagak?
Ada pergeseran. Babak manggil kagak didengar. Orang tua manggil nggak didengar. Karena apa nih? Setan gepeng. Susah ngelawannya. Orang tua nggak sanggup melawan HP, nggak sanggup. Mau anak siapa kek? Malah kadang-kadang anak ustad. Buah-buahnya mau SMS 2 tahun baru dibales. Anaknya lah umur 5 tahun YouTube hidup banget. Jetulat-tulat lagi tuh. Ini ada pergeseran. Dulu orang tua kita ngajarin. Ini ada bapak saya, boleh tanya bapak saya. Asal kita kemana? Nih lu anterin ke Ustadz Ono. Padahal tuh Ustadz itu murid bapak saya. Ngapa kita nganterin berkat ke rumah dia? Lah kan cara gampang lu telepon aja lu kemarin nih ambil lu bagian lu begitu bener ya? Kagak. Kenapa orang tua ngajarin kita dulu asal ada hajatan anterin ke rumah ustadz, anterin ke rumah kiai. Bada baba kita bisa tuh datang ke rumah kiai atau siapa bisa disuruh, tapi mengapa kita yang disuruh? Supaya kita bersambung sama kiai, bersambung sama ulama. Betul nggak begitu? Sekarang ya pengalaman ini. Pesantren dulu asal ada hajatan anterin tong ke rumah Ustadz Anu, ke rumah guru lu nih, guru ngaji lu. Dulu. Pak, dulu. Terus sekarang, Assalamualaikum Pak Ustadz, izinnya anak saya mau pulang dari pesantren. Emang apa? Mau ada hajatan. Yang lebih parah lagi, mau ngapana? Itu mau jalan-jalan makan ke kampung kecil. Jadi ngiklanin kampung kecil gitu ini gratis. Mau ngajak makan-makan itu ada saudaranya tasakuran. Bawain kagak, ngomong doang. Ada pergeseran pemahaman orang tua dulu yang diwarisi oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita. Saya sebut 2 atau 3 aja kalau cukup waktunya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal bagaimana berbaktinya kepada gurunya. Nama Imam Ahmad bin Hanbal, nama aslinya Abu Abdullah Ahmad ibni Abdullah ibni Hanbal Asy-Syaibani. Punya pendiri mazhab Hambali. Punya guru namanya Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i yang kita ikutin kaji cara ibadahnya, cara sholatnya, cara berta'abbudnya kepada Allah. Dia punya guru. Ada punya anak, beliau punya anak namanya Soleh. Jadi Imam Ahmad nih punya anak namanya Soleh sama Abdullah. Dua-duanya ulama. Soleh ini yang ngumpulin kitab babahnya. Abdullah juga. Ada 2 anak ini yang berkhidmah. Kalau antum buka kitab Musnad Imam Ahmad yang cetakan Muassasah Ar-Risalah, banyaknya 25 jilid. Itu anaknya yang ngeriwayatin. Apa enggak nikmat itu? Mudah-mudahan anak kita pada jadi orang soleh. Dia bilang ke bapaknya, setiap sujud babanya doain siapa, Mbak? Doain siapa sih, Mbak? Tiap habis pas lagi sujud, demi Allah kata babanya, Imam Syafi'i itu bagaikan kesehatan buat semua manusia. Saya doain di setiap sujud salat saya udah puluhan tahun, doain buat guru saya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Subhanallah, doain guru di setiap sujud sholatnya. Cinta macam apa itu? Maka ilmunya berkah. Sampai sekarang nyambung. Al-Imam Syafi'i, naik lagi. Imam Syafi'i punya guru namanya Abu Abdullah Malik ibnil Anas al-Asbahi. Pendiri madhab Malikiyah yang kita kenal dengan namanya Imam Malik. Imam besar dia punya haibah. Ini Imam Malik haibahnya luar biasa, Pak. Tinggal di kota Madinah, nggak keluar kota Madinah kecuali haji. Kalau ngajar di sini tempat beliau ngajar, kalau bapak-bapak yang udah berangkat haji sama umrah, ada di sebelah kanan makam Rasulullah, tuh Imam Malik ngajar begitu. Qala haddatsana, mengajar hadis sampai Rasulullah SAW beliau tunjuk dari an sahibi hadzal qabr, dari yang ada di kubur ini. Jadi ngajarnya di samping makam Nabi SAW. Dia punya haibah luar biasa. Dia punya karisma tuh Imam Malik paling dahsyat. Ngaji paling dahsyat.
diantuk kala jengking kagak goyang. Diantuk kala jengking kagak goyang. Tahu-tahu keringetan. Guru ngapa? Ini ada kala jengking tadi ngantuk. Kalau kita terbalik, ngantuk goyang. Kalau lagi ngaji ngantuk goyang. Kagak goyang. Ini Imam Malik bayangkan ketika itu. Khalifah, pimpinan kaum muslimin waktu itu, rajanya, anaknya dikirim ngaji sama beliau. Beliaunya pun hadir ke majelisnya Imam Malik. Gubernur ketemu dia, goyang tangannya, bergetar. Lihat haibahnya bagaimana Imam Malik. Itu Imam Syafi'i bilang, ini Imam Syafi'i, Imam Malik lagi ngajar. Imam Syafi'i di bawah. Saya kagak berani ngebet kertas kenceng-kenceng karena beradab kepada Imam Malik. Imam Syafi'i ngaji di bawahnya. Jadi ngebet kertasnya pelan. Tuh. Adab kepada gurunya yaitu Imam Malik radhiyallahu taala. Ngebetnya pelan-pelan. Sekarang kita lagi ngaji main HP. Lagi ngaji main HP, chatting, nelpon. Terlalu ada telepon nih. Udah sampai ditinggalin Ustaz. Lagi ngajar. Ada pergeseran akhlak kepada ulama. Naik lagi dikit. Syafi'i, Imam Ahmad udah tadi. Imam Syafi'i udah. Imam Malik udah. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, imam mazhab, pendiri mazhab Hanafi. Yang paling tertua nih Pak. Namanya aslinya Nu'man ibni Thabit. Nama terkenalnya Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah, ulama besar, bertemu dengan ulama-ulama besar pada masanya. Di antaranya salah satu gurunya namanya Hammad. Beliau berkata begini, "Ma madadtu rijli ila baiti Hammad." Saya kagak pernah belonjorin kaki saya. Tahu belonjorin? Saya belum pernah ngebelonjorin kaki saya ke arah rumah guru saya Hammad. Ustazi Hammad di sini. Sedangkan antara rumah Hammad dengan rumah Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah dengan rumah gurunya itu ada berapa tikungan. Kagak berani ngelonjorin kaki ke arah rumah gurunya, baik dalam keadaan pengajian, baik dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan tidur. Nggak berani nyelonjorin kaki. Kita lagi ngaji aja, Ustadz dikasih cantengan tuh, kita selonjorin ke mukanya. Ini mah kagak, lagi tidur kagak berani. Guru gua rumahnya madep mana ya? Madep sono aja, kita tidurnya nyerong dikit. Ada yang begitu. Boro aman. Betul apa kagak? Itu kita lihat sejarah-sejarah ulama dulu bagaimana mereka. Mereka bukan pengen dihormatin, kiai nggak pengen dihormatin. Ustadz kiai beneran, ulama beneran nggak pengen dihormatin. Enggak. Apalagi nyari subrek, kagak. Kagak pengen dihormatin ulama-ulama al-haqiqiyun, enggak. Pengen kita disalamin dari ujung sampai ujung, celpak, serot, cincinnya pada hilang. Kagak, kiai mah nggak pengen. Karena kiai tahu bahwasanya ketawadhuan itu adalah merupakan nurun nubuwah, ajaran cahaya baginda Nabi Muhammad SAW. Cuman kita sebagai murid kudu punya pikiran. Kiai kalau misalnya masih ngambek kagak dipanggil kiai, belum kiai. Kata guru-guru kita, katanya begini, kalau belum kiai mah jangan dipanggil kiai ya Pak. Kalau baru ustad jangan dipanggil kiai. Karena mereka tuh para ulama tuh menjaga hati luar biasa. Ini baru jadi sekarang gampang banget jadi ustad, gampang banget jadi kiai.
2 kali aja naik khotbah Jumat turun jadi kiai. Ya. Bodor, mantan pelawak jadi kiai. Demen lagi yang pada ngundang. Kan ada bergeseran. Dulu imam, ada seorang ulama. Kiai-kiai yang ngaji fikih pasti tahu. Nama ulama ini namanya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dia ulama besar, guru dari semua muhakkik madhab setelahnya. Al-Imam Romli muridnya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami muridnya. Al-Imam Khatib Asy-Syarbini muridnya. Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani muridnya. Dan ulama-ulama yang pada masa itu muridnya. Siapa namanya? Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ulama besar, wali besar, karangannya luar biasa besar, murid-muridnya jadi ulama-ulama besar. Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari biasa ngimpi Nabi. Tapi satu ketika lama nggak diimpiin sama Nabi. Kok Rasulullah nggak menyampai mimpi ini? Kok nggak datang lagi mimpi ketemu Rasulullah? Lalu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari cari kemana, ada salah apa kali ya? Ada ngelakuin apa kali ya salah? Datang ke seorang yang ma'rifatullah. Ente habis nulis apa kemarin? Oh iya, saya nulis, kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Beliau pernah nulis surat beberapa hari yang lalu. Di ujung suratnya beliau tulis min Syekh atau min Ustadz Zakaria Al-Ansari. Nyebut namanya Ustadz, nyebut namanya Syekh atau nyebut namanya Syekh menyebabkan terjadi sedikit ada di dalam hati, terjadi sesuatu di dalam hati yang menyebabkan Rasulullah nggak datang lagi dalam mimpinya. Orang-orang yang ahlullah, yang dekat sama Allah, nggak takut amat detail. Mau dipanggil nggak dipanggil. Ada di sana di Kosambi. Tolong jangan panggil saya Ustadz. Wih, tolong jangan panggil saya Kiai. Wajib. Panggil saya Syekh aja katanya. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah perjuangan para ulama dan kumpul kepada ulama bersama ulama, mudah-mudahan keberkahan turun. Amin ya rabbal alamin. Kumpul-kumpul di sana di sini, mana udah dapat insyaallah siraman rohani dapat. Insyaallah mudah-mudahan ilmu ada yang bisa dibawa pulang. Anak-anak kita salihin, mudah-mudahan jadi orang-orang baik. Keluarga kita jadi orang-orang yang baik. Kita istiqomahin ini, mudah-mudahan kita bisa saling memberikan syafaat. Dan mudah-mudahan kita berkumpul lagi seperti ini bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, tepat jam 6:45, enggak kurang enggak lebih. Ya kan? Namanya juga tahu bulan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.